Hai sahabat Bonifalo, kembali berjumpa dengan saya Boniface Falo atau yang sering disapa dengan Bonifalo. Bocoran untuk Anda bahwa topik yang kita akan bahas dalam video kali ini sangat-sangat powerful. Saking powerfulnya, jika Anda menghayati dan menghidupi topik ini, Anda akan transformasi ke seseorang yang memiliki kepribadian yang luar biasa, yang diidolakan banyak orang dan yang akan menginspirasi banyak orang. Banyak orang ingin disebut dengan topik ini, atau mereka ingin kakek nenek mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka disebut atau dicatat dalam sejarah kehidupan dengan sebutan yang satu ini. Tetapi tidak semua mereka bisa capai status ini. Hanya dengan hitungan jari saja yang bisa menyandang status yang satu ini. Apakah karena sulit? Saya tidak tahu. Tapi yang pastinya mereka yang menyandang status ini memiliki sesuatu yang spesial yang tidak semua orang miliki. Anyway, cukup untuk introduksinya. Mari kita bahas apa yang ingin saya bagikan dalam video kali ini. Bahwa jika Anda sukai dan ikuti halaman Facebookku Boniface Falo, Anda tentunya tahu topik yang akan kita bahas hari ini dalam video kali ini. Soalnya di sana saya pernah buat status bahwa saya akan membahas topik yang satu ini. Dan apakah itu? Mari kita lihat bersama. Topik yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah hero, atau yang dalam bahasa Indonesianya adalah pahlawan. Jadi untuk kalian yang menunggu video ini, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua, dan inilah videonya. Tetapi sebelum itu, saya punya dua pertanyaan untuk Anda. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat singkat dan mudah sekali untuk dijawab. Anda bisa komen jawaban Anda di kolom komentar di bawah ini. Pertanyaanku adalah, karena topik kita hari ini adalah hero atau pahlawan, maka pertanyaanku adalah, apa itu pahlawan bagi Anda? Dan siapakah pahlawan Anda saat ini yang sangat-sangat menginspirasi Anda? Silahkan tuliskan komentar Anda di bawah ini. Anda bahkan bisa pause atau hentikan video ini sebentar dan jawab kedua pertanyaan di atas. Aku ingin tahu jawaban Anda. Anyway, saya yakin ini terjadi pada Anda juga ya. Kalau memang tidak Anda alami, saya mau curahan hatiku ini. Bahwa berbicara tentang hero atau pahlawan, saya pastinya akan selalu menjadi sosok yang terkagum-kagum akan mereka. Setiap kali saya mendengar cerita dari orang tuaku atau dari siapa saja tentang hero atau pahlawan, atau setiap kali saya membaca sebuah cerita tentang hero, atau bahkan setiap kali saya menonton sebuah film tentang hero, saya pasti menjadi sosok yang selalu fascinated dengan mereka. Saya pasti selalu terkagum-kagum dengan kepahlawanan mereka. Mengapa tidak? Sepertinya hidup mereka itu seru banget, meskipun penuh dengan perjuangan. Dulu ketika saya masih kecil, ketika saya dikisahkan pahlawan dalam suku kami, terutama suku saya adalah suku Falo, saya pasti excited banget. Mataku akan terbuka lebar, telingaku akan semakin tajam mendengar. Itulah alasannya cerita perjuangan Meo kami atau pahlawan suku kami yang dikenal dengan Misban atau Misam Nasi selalu terngiang-ngiang dalam benakku. Saya tidak tahu apakah ini terjadi dengan kalian, tetapi itu yang saya alami dan kemungkinan besar banyak orang merasakan hal yang sama pula. Nah, karena saya yakin banyak orang mengalami hal yang sama seperti saya, maka saya punya satu pertanyaan tambahan. Mengapa kita sangat fascinated atau sangat terkagum, sangat kagum dengan para pahlawan atau kepahlawanan mereka? Mengapa kita selalu senang mendengar cerita mereka? Mengapa kita bahkan selalu excited untuk bercerita tentang mereka? Apa sih yang spesial dengan mereka? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya coba menelusuri dengan lebih dalam hingga mencari arti sesungguhnya dari kata hero atau pahlawan itu sendiri. Dan inilah yang saya temukan, dan saya ingin bagikan semuanya ini dengan kalian di video kali ini. Dalam bahasa Yunani, hero diartikan dengan protector atau defender. Dan protector dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pelindung, sedangkan defender dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pembela. Jadi kurang lebih arti asli kata hero di ancient time adalah pelindung dan pembela. Nah, jika Anda pelajari sejarah Yunani, kata hero ini sebenarnya didedikasikan terkhusus kepada para dewa seperti Hercules. Mereka adalah pelindung dan pembela Yunani. Mereka tidak hanya diidolakan,
Mereka tidak hanya menginspirasi, tetapi lebih dari itu, mereka disembah. Jadi, kalau Anda hidup di zaman kuno, zaman Yunani kuno, maka kata hero bagimu adalah para dewa. Alright? Jadi ini harus diketahui bahwa hero di zaman Yunani kuno berarti lebih merujuk pada para dewa. Namun seperti sangkaku, arti dari hero semakin kesini semakin berkembang. Di zaman klasik, terutama dalam cerita atau literature Homer yang berjudul Iliad, definisi hero semakin berkembang. Tidak hanya merujuk kepada para dewa, tetapi lebih kepada tentara atau warrior, atau serdadu-serdadu yang mendedikasikan hidup dan matinya untuk mengejar kehormatan dan kemuliaan. Contoh yang paling terkenal dalam Homer's Iliad adalah Achilles. Achilles adalah pahlawan Yunani. Dia adalah anak dari Thetis, Dewi Air, dan Peleus, Raja Phthia. Karena ibunya adalah seorang dewi, maka Achilles adalah setengah dewa yang sangat berani, sangat gagah, sangat hebat, dan sangat kuat dalam bertempur. Karena itu, dia pasti sangat diandalkan dalam pertempuran. Jika Anda punya waktu, Anda bisa menonton film Troy yang menceritakan dengan cukup detail cerita tentang Achilles. Jadi ini adalah sebuah cerita atau sebuah film yang menceritakan khusus tentang Achilles yang pasti akan sangat menarik bagi Anda. Dan jika Anda mengetahui cerita hero di zaman klasik, Anda juga pasti mengatakan versi hero di zaman klasik tidak selalu sempurna. Versi hero di zaman klasik hanya berpusat pada kehebatan warrior atau tentara atau serdadu-serdadu dalam pertempuran untuk memenangkan kehormatan dan kemuliaan. Definisinya ini tidak mempedulikan sisi lain dari hero itu sendiri. Biasanya ini yang terjadi ya, bahwa heroes atau para pahlawan di zaman klasik biasanya kurang bermoral. Mereka sombong, kurang beretika, mudah marah, pendendam, bahkan sering mengorbankan para pengikutnya hanya karena masalah nafsu semata. Contohnya kembali seperti si Achilles. Di dalam Homer's Iliad, dikisahkan secara implisit bahwa Achilles adalah seorang yang gampang marah besar dan pendendam. Hal ini sangat kelihatan ketika sesudah dia membunuh Hektor, dia menarik Hektor dengan keretanya mengelilingi kota Troy, kotanya si Hektor. Oh iya, sebagai pengetahuan untuk Anda bahwa Hektor dalam Homer's Iliad lebih dikisahkan sebagai seorang yang bermoral, yang baik hati, yang disukai banyak orang karena kerendahan hatinya. Dia sebenarnya yang memiliki hati banyak orang. Akan tetapi, dia bukanlah yang dianggap sebagai hero dan dia juga mati dalam duel melawan Achilles karena dia dikhianati oleh para dewi Yunani. Dan seperti yang tadi aku telah katakan bahwa arti hero atau pahlawan setiap zamannya semakin berkembang. Nah, di zaman modern sekarang ini, arti hero semakin kompleks. Arti hero atau pahlawan lebih didedikasikan kepada orang, bahkan tokoh fiksi utama yang diidolakan dan dikagumi karena kehebatannya, keberaniannya, pencapaiannya, serta karakter hebat lainnya dalam memerangi berbagai kesulitan. Contoh pahlawan di zaman modern ini, terutama kita di Indonesia, adalah Jenderal Sudirman, Soekarno, Hatta, Pattimura, Cut Nyak Dien, Diponegoro, dan lain-lainnya. Saya sendiri di masa kecilku diwarna-warnai oleh cerita inspirasi dari para pahlawan seperti Cut Nyak Dien, Teuku Umar, Pattimura, Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi. Di zaman modern sekarang ini, arti hero juga semakin berkembang hingga ke superheroes yang bersifat fiksional seperti Batman, Spider-Man, ada Wonder Woman, Captain America, dan lain-lain. Bahkan karena kisah superhero seperti Captain America, Spider-Man, dan lain-lain lebih heboh dan mengagumkan, sampai cerita para pahlawan nasional saja hampir dilupakan. Anyway, sampai di sini saya yakin sahabat Bonifalo udah semakin paham perkembangan arti hero dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, kembali ke pertanyaan saya di awal tadi. Mengapa ketika kita mendengar cerita tentang pahlawan, kita menjadi terkagum-kagum dengan mereka? Kita sampai mengidolakan mereka dan menjadikan mereka sebagai inspirasi hidup kita. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, saya mau satukan semua definisi tadi menjadi sebuah definisi yang lebih yang bisa capture semua pandangan tentang hero mulai dari ancient time, classic time, hingga modern era sekarang ini.
yakni bahwa hero atau pahlawan adalah pelindung dan pembela, entah dalam hal ini orang yang sesungguhnya atau hanyalah karakter fiksi utama yang berjuang memerangi sebuah kesulitan atau peperangan dengan keras, dengan kerja keras tentunya, berani, cerdas, dan selfless demi kebaikan dan keselamatan bersama. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, dia tidak hanya berjuang untuk kehormatan dan kemuliaannya sendiri, tetapi dia berjuang dengan ikhlas untuk kebaikan dan keselamatan bersama. Dan saya yakin dengan definisi ini, kalian udah semakin paham mengapa kita mengidolakan mereka. Mengapa kita sampai terkagum-kagum ketika mendengar dan menonton kisah tentang mereka. Bahkan mengapa kita ingin paling tidak seseorang, entah kakek nenek, bapak mama, saudara-saudari kita, anak cucu cecek kita, bahkan kita sendiri meninggalkan legasi sebagai seorang pahlawan. Dan itulah alasannya kita juga sering serunya menceritakan tentang kisah para pahlawan, entah yang fiksional ataupun yang nyata, kepada anak cucu kita, biar mereka bisa punya jiwa yang luar biasa seperti para pahlawan kita. Nah, karena Anda dengan saya dan kita semua ingin memiliki lebih banyak orang menjadi pahlawan ketimbang menjadi villain. Villain itu adalah orang yang jahat ya, yang suka merusak kehidupan. Maka kita perlu point out prinsip-prinsip dasar atau nilai-nilai kepahlawanan itu sendiri, sehingga makin banyak orang yang memiliki clue atau petunjuk untuk menjadi seorang pahlawan. Yakni bahwa pahlawan itu seperti yang tadi aku udah rangkumkan dalam definisi terakhir saya, bahwa pahlawan itu adalah pelindung dan pembela yang selalu memerangi kesulitan dalam atau hal-hal yang jahat. Mereka biasanya berani, cerdas, berjuang keras, dan bahkan selfless demi kebaikan dan keselamatan bersama. Nah, dari definisi di atas, apakah Anda adalah seorang pahlawan atau seorang hero? Atau apakah Anda telah menunjukkan nilai-nilai kepahlawanan di atas? Atau secara simpel, apakah Anda telah berjuang dengan penuh ikhlas, berani, cerdas, dan selfless untuk teman Anda atau sahabat Anda, atau untuk keluarga Anda, atau untuk perusahaan Anda, untuk karyawan Anda, untuk bangsa Anda, atau bahkan untuk agama Anda? Apakah Anda sudah secara sukarela melakukan itu? Dan yang paling utama adalah, apakah perjuangan Anda bermoral? Dalam hal ini tidak mengganggu kebahagiaan, ketentraman, dan kesejahteraan orang lain, terutama orang-orang yang innocent ya. Kalau yang villain silahkan hancurkan yang villain, tetapi orang-orang innocent jangan sampai perjuangan Anda sudah tidak bermoral mengganggu kehidupan orang lain pula. Jangan sampai hal itu terjadi ya. Jika kehidupan Anda belum menunjukkan hal-hal di atas, yaitu prinsip-prinsip kepahlawanan di atas, tetapi Anda ingin meninggalkan legasi sebagai seorang pahlawan, maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai menghidupi nilai-nilai kepahlawanan yang telah saya sampaikan sebelumnya, yakni menjadi pejuang yang keras, cerdas, bermoral, dan tidak berpusat pada dirinya sendiri, dan konsisten dengan perjuangannya melawan berbagai kesulitan yang menantang. Mereka selalu berjuang untuk menyelamatkan orang dari berbagai kesulitan yang ada, kemudian mereka melindungi dan tetap membela banyak orang. Apalagi sekarang ini ya, dengan adanya berbagai kesulitan makro seperti adanya coronavirus, krisis ekonomi, dan berbagai kesulitan lainnya, ini adalah waktu yang tepat untuk belajar menjadi seorang hero atau pahlawan. Berjuanglah keras, cerdas, dan dengan berani tanpa egois untuk menyelamatkan keluarga Anda, sahabat, teman, kenalan Anda, orang lain, bahkan perusahaan Anda, bahkan berjuang untuk kebaikan bersama di bangsa dan di dunia kita. Anda suatu saat akan selalu diingat oleh paling tidak seseorang bahwa Anda membawa keselamatan bagi mereka. Saya harap Anda akan membuat perubahan bagi hidup banyak orang dan menyelamatkan mereka dari berbagai kesulitan dan tantangan yang ada. Jika Anda ingin menjadi pahlawan, hadirlah untuk mereka. Atau saya kasih contoh yang sederhana ya, yang akan melatih Anda supaya pada akhirnya transformasi menjadi seorang pahlawan. Misalkan, Anda melihat seorang kakek atau nenek yang butuh bantuan Anda untuk menyeberangi jalan, bantulah mereka. Jika Anda melakukan itu, Anda sudah menjadi pahlawan bagi mereka. Jika Anda melihat seorang teman yang putus asa dan ingin berhenti melakukan sesuatu yang baik, kuatkanlah mereka. Jika Anda melihat seorang anak kecil yang menangis, tenangkanlah dia dengan melakukan sesuatu untuk dia. Bahkan saja, jika Anda melihat seekor anjing yang kelaparan dan butuh diberi makan, berikanlah dia
apa yang Anda punya. Dengan latihan seperti ini, Anda melatih kerendahan hati Anda, empati Anda, sehingga Anda tumbuh menjadi seorang pahlawan yang luar biasa suatu saat. Atau Anda bisa belajar dengan banyak saat ini, bekerja yang rajin sekarang ini, dengan intensi untuk membantu banyak orang nanti. Itu adalah contoh-contoh sederhana yang bisa Anda lakukan saat ini. Banyak sekali contoh yang sederhana yang bisa saya kasih saat ini, seperti harus bekerja keras untuk menyelamatkan perusahaan Anda. Itu adalah salah satu contohnya, karena sekarang dengan adanya krisis ekonomi, Anda akan menjadi seorang pahlawan jika Anda melakukan itu. Dan aku ingin kasih contoh yang lebih banyak, tetapi kita tidak punya waktu yang banyak. Jadi, aku hanya kasih contoh yang itu ya. Yang paling penting adalah, latihlah kerendahan hati dan empati Anda saat ini. Karena itu akan membuat Anda menjadi seorang pahlawan yang luar biasa suatu saat. Jika Anda lakukan banyak hal, karena Anda memiliki intensi yang baik untuk banyak orang, Anda pasti akan dilihat sebagai seorang pahlawan atau hero di zaman sekarang, bahkan nanti hingga turun-temurun. Ingat, seperti kata pepatah, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Ingat legasi, ingat kepahlawanan. Jadilah pelindung, pembela, dan pejuang yang membantu memerangi banyak kesulitan dengan gagah berani, cerdas, konsisten demi kebaikan dan keselamatan banyak orang. Have a good day para pahlawan sejati. Salam perjuangan dari Boniface Falo, atau yang sering disapa dengan Boni Falo.